Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah maghrib rahimakumullah, tidak bosan-bosannya marilah kita senantiasa mewasiati diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah tabarak wa ta'ala. Karena dengan keimanan yang benar dan ketakwaan yang benar, kita akan bisa menjalani kehidupan akhirat kita. Mudah-mudahan diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah tabarak wa ta'ala. Karena kita sudah mempelajarinya bahwasanya kehidupan akhirat itu sangat berat. Ya. Karena waktunya yang begitu lama. Sampai satu harinya dihitung 50.000 tahun. Mau berapa lama kita berada di padang mahsyar, mau berapa lama kita menghadapi persidangan di hadapan Allah tabarak wa ta'ala, berapa lama kita akan menghadapi proses mizan, itu wallahu a'lam. Masing-masing orang tergantung daripada keimanan dirinya dan amal salihnya sewaktu di dunia. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai al-mizan, timbangan yang akan menimbang amal-amal kita, menimbang catatan amal perbuatan kita, dan juga akan menimbang diri kita. Tergantung kita mau berat timbangan kebaikannya atau ringan timbangan kebaikannya. Kalau berat timbangan kebaikannya, insyaallah kita akan masuk ke dalam surga. Kalau ringan timbangan kebaikannya, ngalamat nggih. Itu. Bagaimana kalau sama-sama timbangan kebaikan dan keburukannya? Kita akan menempati sebuah tempat yang dinamakan Al-A'raf. Itu semuanya adalah sekali lagi tergantung daripada amal ibadah kita semuanya pada hari ini. Di waktu kita masih diberi kesempatan untuk beramal saleh. Apakah selesai sampai proses mizan? Tidak, belum selesai. Ya. Di padang mahsyar nanti kita berada pada ujung ketika selesai proses penimbangan amal-amal kita sampai kepada ujung daripada padang mahsyar. Ya. Padang mahsyar sebuah tempat yang sangat luas, ya, tidak ada naungan. Dan berapa lama kita di situ wallahu a'lam. Prosesnya berhari-hari, ya, berhari-hari dikalikan 50.000 tahun berarti berapa tahun lamanya. Sementara umur kita di dunia kalau dihitung dengan kehidupan akhirat, ya, kalau umur kita dihitung dengan kehidupan akhirat itu hanya sesaat. Kita mengingat kehidupan dunia nanti di akhirat seolah-olah ya sesaat di waktu pagi hari. Itu. Jadi monggo kita manfaatkan sisa kehidupan yang kita miliki
untuk senantiasa berusaha mencari bekal yang sebanyak-banyaknya guna menghadapi kehidupan akhirat. Kemarin sudah kami sampaikan bahwasanya Rasulullah sudah memperingatkan kita. Sirat adalah sebuah proses yang sangat-sangat berat. Bahkan Rasulullah tidak mengingat keluarganya, kita tidak mengingat siapa-siapa sampai kita bisa selamat, ya, selamat untuk meniti jembatan sirat, jembatan yang membentang antara surga dan neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahkan beliau senantiasa berdoa ketika melihat umatnya, para rasul secara keseluruhan, melihat kedahsyatan peristiwa tersebut setelah Al-Mizan, melihat jembatan yang licin, yang tajam, di bawahnya api yang bergejolak. Kita semuanya akan menghadapinya, ya. Kita akan menghadapinya. Bahkan para rasul mereka berdoa untuk umatnya. Kalau rasul Allah insya Allah sudah dijamin surga, tapi umatnya tidak dijamin. Ada beberapa yang dijamin, tapi tidak semuanya. Makanya para rasul berdoa kepada Allah, Allahumma salim, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Ini peristiwa yang akan kita hadapi bersama-sama. Kita tidak ingat siapa-siapa, kita hanya memikirkan diri kita sendiri, istri, anak, hal-hal yang lain-lain. Lama sekali tidak kita ingat. Kita hanya memikirkan apakah saya bisa selamat. Ya, digambarkan oleh Rasulullah, sirat itu membentang di antara surga dan neraka. Di bawahnya neraka ada tali pancang kayak semacam rantai yang menyambar-nyambar dari kanan kiri. Ya. Dan manusia itu dikelompokkan sesuai dengan apa yang diyakini sewaktu di dunia. Ya, kita berkeyakinannya seperti apa? Kita kelompok orang yang seperti apa? Nanti dia di padang mahsyar ketika mau melewati syirat, kita dikelompokkan, ya. Orang yang Yahud sendiri, orang Nasrani dikelompokkan sendiri-sendiri, orang yang menyembah bintang dikelompokkan sendiri, orang yang menyembah patung dikelompokkan sendiri, orang yang suka berbuat syirik dikelompokkan sendiri, dukun dikelompokkan sendiri, artis ya kelompoknya dewek-dewek. Dan panjenengan tergantung di dunia berkelompoknya dengan siapa. Ya monggo senengnya karo artis, ya nanti di akhirat dikembula karo itu. Setelah itu ada dua penggiringan bagi manusia. Yang pertama, penggiringan ke neraka tanpa melalui sirat. Ada manusia-manusia langsung digiring ke neraka, tidak perlu sirat lagi. Sirat itu ujian untuk kita, orang yang beriman dengan orang yang munafik, ya. Sementara orang kafir langsung di apa namanya? Jorong lagi. Udah tidak perlu sirat lagi. Sampai di proses mizan, orang kafir itu sudah wis genah dadi penghuni neraka. Jadi tidak perlu diuji lagi. Kenapa sih Allah susah-susah membikin hisab, membikin mizan, membikin syirat dan sebagainya? Untuk apa? Untuk ujian bagi kita semuanya. Karena Allah Maha Adil, sehingga semuanya diuji sesuai dengan amalan kita masing-masing. Dari mulai kita bangkit dari kubur kita sudah diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di padang mahsyar kita diuji oleh Allah sebegitu lamanya, sampai proses pemberian kitab kita diuji, sampai mizan itu diuji. Itu semuanya sebagai ujian. Ada peristiwa-peristiwa yang
menimpa kita. Dan ketika sudah selesai, orang kafir digiring ke neraka, dihalau ke neraka tanpa melalui sirat. Penggiringan kedua adalah melalui sirat, yaitu untuk orang mukmin dan orang munafik. Orang mukmin ada beberapa kemungkinan. Yang satu terjumus ke neraka atau terluka namun selamat, ya. Ada juga yang selamat waras berdigas. Ada 3 kemungkinan. Kita kaum mukmin nanti akan diuji oleh Allah untuk berjalan di atas sirat. Ini kita belum membahas sirat itu seperti apa. Ini gambaran besarnya. Itu. Yang akan melewati sirat itu adalah orang mukmin dan orang munafik. Itu. Ya. Kalau orang kafir tidak melalui sirat karena mereka langsung dijebloskan ke dalam neraka, tidak perlu sirat lagi. Yang akan diuji untuk melewati sirat adalah orang-orang mukmin. Kemungkinannya ya terjerumus ke neraka, tergantung daripada amalan-amalan kita sewaktu di dunia. Ada juga yang melewati sirat, kan saya gambarkan tadi, Rasul menggambarkan ada pancang-pancang, tali-tali, rantai-rantai panas yang menyambar-nyambar. Itu banyak diantara kita kaum mukmin yang terluka, ya, kena sambaran api, kena sambaran besi panas dan sebagainya. Tapi untung bisa lolos. Ada juga yang selamat, ya, tanpa luka sedikit pun. Nanti ada penggambarannya. Ini secara garis besar. Sedangkan orang munafik, ya, mereka akan terjerumus ke neraka. Sampai di mizan itu masih bisa lolos. Akan tapi nanti orang munafik akan terjerumus ke neraka ketika harus melalui as-sirat, melalui jembatan di atas neraka. Terkait penggiringan ini kita ada surat Az-Zumar ayat 71 sampai 75. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasikal ladzina kafaru ila jahannam zumara." Orang-orang kafir, ya, ini menggambarkan kejadian nanti di ujung padang mahsyar. Orang-orang kafir digiring ke neraka jahanam berbondong-bondong. Hatta idza jauha, ketika sampai kepada neraka, futihat abwabuha, lalu dibukakan pintu-pintu neraka. Wa qala lahum khazanatuha, dan penjaganya mereka berkata, penjaga neraka. Siapa penjaga neraka? Malaikat yang menjaga neraka. Namanya siapa? Ada yang hafal? Siapa? Kelalen kabeh. Alhamdulillah. Wa qala lahum khazanatuha, penjaganya berkata, alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah telah datang kepada kalian seorang rasul di antara kalian, yatluna alaikum ayati rabbikum, mereka membacakan kepada kalian ayat-ayat Tuhanmu, wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memperingatkan kamu akan kedatangan, akan pertemuan kamu dengan hari ini. Itu disampaikan kepada orang kafir ketika sudah masuk dalam neraka. Mereka ditanya oleh penjaganya, malaikat penjaganya, dahulu sewaktu hidup kan sudah ada rasul yang menyampaikan ayat-ayat Allah, sudah ada orang yang mendakwahkan Islam kepada kamu, kenapa kamu tidak mau beriman? Sudah memberi peringatan akan kedatangan hari kiamat, akan resiko ketika seseorang itu tidak beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Apa jawaban orang kafir? Qalu, mereka berkata, bala, iya aja nih. Cara orang Jawanya.
Sesungguhnya iya betul sudah datang orang-orang yang beri peringatan tentang hari ini. Walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Akan tetapi tetaplah kalimat azab atas orang-orang yang kafir. Qila dakhulu abwab jahannam, dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke pintu-pintu neraka jahanam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa bi'sa maswal mutakabbirin. Maka jahanam tersebut adalah seburuk-buruk tempat kembali orang-orang yang sombong. Ya, orang kafir itu pada intinya karena kesombongan dirinya, menutupi kebenaran. Makanya tidak boleh kita punya sifat-sifat kesombongan, karena kesombongan itu nanti akan menutupi kebenaran. Ya, para ulama menjelaskan nanti. Ya, kita lanjutkan dulu ayat berikutnya. Wasiqal ladzina taqarrabahum ilal jannati zumara. Lalu diiring, ya. Para ulama mengatakan kalau menerjemahkan atau mentafsirkan ayat ini, kalau untuk orang kafir digiring, kalau untuk orang beriman diiring. Iya, cara apa namanya? Guru-guru kita dahulu. Wasiqal ladzina taqarrabahum ilal jannati zumar. Begitu juga orang-orang yang bertakwa, mereka diiring, ya, menuju surga berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha, ketika sampai kepada surga, wa futihat abwabuha, dan dibukakan pintu-pintu surga. Wa qala lahum khazanatuha, dan penjaganya berkata kepada mereka, salamun alaikum, ya, perkataan ahli surga, assalamu alaikum, keselamatan bagi kalian, tibtum fadkhuluha khalidin, berbahagialah kalian dan masuklah ke dalam surga dan kamu kekal berada di dalamnya. Lalu orang-orang tersebut berkata, wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu, segala puji bagi Allah yang sudah membenarkan janjinya, wa arasanal arda, lalu mewariskan kepada kami bumi, maksudnya surga. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya, kami berkeliaran di dalam surga kemana kami kehendaki. Fa ni'ma ajrul amilin, ya, sebaik-baik pahala, sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Itu. Terlanjutkan sedikit. Wa taral malaikata khafina min khalil arsh, ya, dan kamu melihat para malaikat, mereka berkeliling di sekitar arsy. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dengan memuji Tuhanmu. Wa qudiya bainahum bil haq, dan diputuskan perkara di antara mereka dengan benar. Ini juga ada peristiwa yang nanti setelah Sirat, ya. Wa qudiya bainahum bil haq, antara penghuni surga nanti ada kisah tersendiri, ya. Nanti setelah Sirat ada tempat yang namanya Kintara, ya. Nanti ada kisah, belum selesai, prosesnya masih sangat panjang. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, dan mereka mereka mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu gambaran penggiringan, dua macam penggiringan manusia pada hari kiamat. Di akhir, ya, di ujung padang mahsyar, manusia akan digiring, satu kelompok digiring menuju neraka, satu kelompok digiring menuju surga, akan tetapi harus melalui sirat. Ini gambarannya. Lalu saya beri gambaran tentang keadaan orang-orang kafir nanti. Dalam sebuah hadis yang sangat panjang, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah," pada saat hari kiamat, adzana muadzzinun, seorang penyeru menyerukan,
tatba'u kullu ummatin ma kanat ta'budu. Ya, orang-orang dikumpulkan terhadap apa-apa yang mereka dahulu di dunia menyembah, seperti yang sudah disampaikan di awal. Ya, fala yabqa man kana ya'budu ghairallah minal asnam wal ansab. Ya, adalah golongan orang-orang yang menyembah berhala dan patung-patung. Illa yatasaqatuna finnar, kecuali mereka semuanya akan dilemparkan ke dalam neraka. Hatta idza lam yabqa, ketika sudah di masukkan semuanya, illa man kana ya'budullah, kecuali tersisa orang-orang yang menyembah hanya kepada Allah. Ya, yang ketika orang kafir sudah masuk semuanya ke dalam neraka, yang tersisa adalah orang-orang yang menyembah Allah semata, tidak syirik. Akan tetapi di sini Rasulullah mengatakan ada dua kelompok, barun au fajirun. Orang-orang yang menyembah Allah itu ada yang ada yang baik, ada juga yang buruk, ada barun, ada fajir. Itu kita kaum muslimin, kaum mukminin, ada yang baik, ada yang fajir. Ini kita harus sadar bahwa walaupun kita tidak syirik kepada Allah, akan tetapi belum sempurna ya keimanan kita kalau kita masih tergolong menjadi kelompok orang-orang yang fajir, orang-orang yang buruk, ya, buruk amalnya, buruk perangkainya dan sebagainya. Wa khabaratu ahli kitab wa yud'al yahud. Lalu ahlul kitab diundang, jadi seru. Fayudna al Yahud, orang Yahudi diseru. Ya, kelompok tadi kan di awal saya sampaikan, ya, orang-orang itu dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Orang Yahudi diseru. Fayuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, man kuntum ta'buduna, apa yang kamu sembah dahulu sewaktu di dunia? Mereka berkata, kunna na'budu Uzair ibn Allah, kami menyembah Uzair anak Allah. Ya, orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anak Allah. Orang Nasara mengatakan bahwa Isa bin Maryam anaknya Allah. Itu. Nanti mereka di akhirat tidak bisa mengelak. Saya tidak mengatakan demikian dahulu, tidak bisa. Mereka hanya bisa menjawab dengan jujur. Tidak bisa mereka mengelak. Makanya ketika orang Yahudi ditanya, apa yang dahulu kamu sembah? Mereka menjawab jujur, kami menyembah Uzair, anak Allah. Apa perkataan Allah? Fayuqalu lahum kadzabtum, kamu telah berdusta. Mattakhadallahu min sahibatin wala waladin, Allah tidak mempunyai istri maupun mempunyai anak. Famadza tabaghun, apa yang kalian inginkan, kata Allah. Faqalu atishna rabbana, kami kepengen minum ya Rabb kami. Fasqina, maka Allah memberikan minum. Fayusaru ala tariduna fayukhsaruna ilan nar. Lalu ketika Allah sudah menghilangkan rasa haus pada diri mereka, mereka dikumpulkan semuanya ke dalam neraka. Ka'annaha syarabun yakhtimu ba'duha ba'dan, seperti yang keadaan dalam neraka ini seperti fata morgana yang saling tumpang tindih. Ini gambaran yang sangat mengerikan. Orang-orang kafir mereka dimasukkan ke dalam neraka. Orang Yahud ini, ya, masing-masing kelompok mereka ditanya semuanya. Begitu juga orang Nasrani. Summa yud'an Nasara, kemudian diseru orang-orang Nasrani. Kira-kira seruannya sama. Apa yang kamu dahulu sembah? Orang Nasrani mereka mau nggak mau harus menjawab, kami menyembah Isa bin Maryam.
Lalu dikatakan kepada mereka, kamu berdusta. Allah tidak punya istri dan tidak punya anak. Ya, sama seperti orang Yahudi. Mereka dimasukkan ke dalam neraka. Hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullaha min barrin aw fajir, seperti tadi. Ya, sampai akhirnya hanya tersisa orang-orang mukmin, baik orang mukmin yang baik ataupun orang mukmin yang buruk. Ya, lalu datanglah Allah kepada mereka sampai akhir. Mereka senantiasa memohon kepada Allah agar supaya mereka diselamatkan dari proses sirat. Kita lanjutkan. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, saya bacakan artinya biar rata cepat. Maka Allah bertanya, apakah di antara kalian dan dia mempunyai tanda-tanda yang dapat kalian kenal dengan tanda-tanda itu? Mereka menjawab ya. Maka disingkapkanlah betisnya sehingga tidak tersisa orang yang sebelumnya bersujud kepada Allah dalam dirinya kecuali Allah izinkan baginya untuk bersujud. Nanti ketika dikumpulkan manusia, Allah akan menampakkan kepada kita sesuai dengan pemikiran kita, pandangan kita terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang-orang yang ikhlas sewaktu di dunia, sujudnya ikhlas, maksudnya salatnya ikhlas, nanti akan bisa sujud di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi orang-orang yang sewaktu di dunia salatnya, sujudnya tidak ikhlas, tidak akan bisa. Digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis yang mulia ini. Ini disampaikan, ya. Setiap kali hendak mereka bersujud, mereka langsung tersungkur, tidak bisa sujud di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu karena apa? Karena sujudnya atau salatnya di waktu di dunia tidak ikhlas. Wis salata salat tapi dukune ya maju. Mau apa? Itu nggak ada faedahnya, batil semuanya salatnya. Panjenengan harus paham, harus kuat di sini. Nyembah Allah hanya kepada Allah. La nusriku bi syai'an. Jangan sampai kita menyekutukan sedikit pun. Jangan sampai. Ketika kita punya kesyirikan, batil semua amal-amal kita. Orang kanggo. Ini harus kita camkan dalam diri kita. Harus kita benar-benar camkan. Selanjutnya kita kasih gambaran proses orang-orang kafir masuk neraka. Seperti apa? Yang pertama, ya, dikumpulkan secara berjamaah atau bergolong-golong seperti yang sudah kami sebutkan tadi. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, sesuai dengan golongannya masing-masing. Ya. Waktu di dunia golongannya ikutnya apa? Ya, mereka dikelompokkan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya wa yauma yuhsyaru a'da'allahi ilan nari fahum yuzaun. Ya, dalam surat Fussilat. Pada hari mereka ketika musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka, lalu mereka semua dikumpulkan sesuai dengan golongannya masing-masing. Itu penghuni neraka, ya, bisa dilihat, ya. Untuk zaman sekarang kita bisa lihat kelompok-kelompok penghuni neraka seperti apa, ya, masing-masing. Terus yang kedua, digiring seperti hewan, seperti kami sampaikan tadi. Kalau para ulama mengatakan kalau untuk orang-orang beriman itu diiring, kalau untuk orang-orang kafir digiring seperti hewan piaraan kon mlebukan kandang. Kepriwe giring kebo sabeting. Disabeti, ya. Ada yang ditendang, ada yang di balangna dan sebagainya. Itu ya. Didorong sekuat-kuatnya dalam surat At-Tur,
Allah berfirman, yauma yud'auna ilan nari jahannam da'a, mereka didorong dengan dorongan yang sekuat-kuatnya. Digambarkan oleh Allah orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka ini, ya. Itu yang pertama, dikelompok-kelompokkan, lalu mereka digiring seperti gambaran kita dengan cara-cara yang kasar, seperti orang menggiring binatang ternak. Karena memang di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang kafir itu lebih rendah daripada binatang ternak. Orang kafir itu lebih rendah daripada sapi, lebih rendah daripada kebo, lebih rendah daripada kambing. Makanya jangan takjub dengan orang kafir. Walaupun duitnya akeh, anggar kafir, anggap baik, wedus. Lebih rendah. Kenapa kita harus iri? Gitu. Nanti di yaumil kiamah akan mendapatkan balasan yang dihinakan oleh Allah sehina-hinanya. Lalu mereka diseret ke dalam neraka, berjalan di atas wajah, bukan di atas dengan kaki, ya. Pada saat kita menuju ke padang mahsyar juga ada, ya, digambarkan oleh Rasulullah. Masing-masing orang itu sesuai dengan amalannya. Ada yang berjalan secepat kilat menggunakan kuda, mungkin ada yang menggunakan kapal, ya, ada yang menggunakan jet. Masing-masing sesuai dengan amalannya. Ada yang berjalan berlari, ada yang merangkak, ada yang ngesot dan sebagainya. Dan khusus untuk orang-orang kafir juga seperti itu, ya, digiring di dalam neraka, bukan, ya, kakine seneng ngisor, sikile tapi raine sing nang ngisor, sikile nang dhuwur diseret. Ya. Digambarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Furqan, alladzina yukhsyaruna ala wujuhihim, yaitu orang-orang yang dikumpulkan dalam neraka, ala wujuhim, di atas wajah-wajah mereka, ila jahannam, ke dalam neraka jahannam. Ulaika syarrun makanan wa adallu sabilan. Mereka itulah orang-orang yang sangat buruk, ya, tempat kembali mereka, dan jalannya paling sesat, paling buruk dan paling sesat jalannya. Orang-orang kafir seperti itu, ya. Mereka digiring ke neraka bergerombol-gerombol, digiring seperti hewan, didorong sekuat-kuatnya. Ada juga yang diseret tapi raine neng nisor. Ini gambaran real, gambaran nyata, ya. Kita mengimani itu, ya. Tapi banyak orang yang tidak mengimani. Allah jere sapa. Ketika dibacakan ayat-ayat seperti Allah jere sapa, kayak ngerti-ngerti. Ya kita tidak tahu karena kita belum pernah mengalaminya. Tapi alhamdulillah kita meyakininya. Kita berbahagia meyakini hal seperti ini. Sangat-sangat beruntung. Walaupun kita tidak pernah mengalami, tapi kita meyakininya. Ini anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwa kita mengimani. Para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah, ya, bisa kok berjalan di atas muka mereka, ya. Beliau menjawab, bukanlah yang membuat berjalan dengan dua kaki di dunia mampu untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat. Sangat mudah bagi Allah, ya. Panjenengan ketika membaca atau memahami hal-hal seperti ini, panjenengan harus paham bahwasanya Allah itu maha semuanya, segalanya. Ya, apa yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah kita terima 100%. Jangan sampai ragu-ragu. Ketika Allah berfirman, alladzina yukhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam, urusaka kain takon.
Itu walaupun boleh kita bertanya sekedar kau ingin memahami lebih jauh boleh. Itu Allah pasti bisa untuk membuat orang berjalan raine nengisar sekelen nang dhuwur. Saking gampang sipil cara wong cekak dunia. Apalagi keadaannya, ya mereka sebelum memasuki neraka, ya itu mereka sudah mendengar geraman neraka, gemuruhnya neraka, ya neraka itu bahan bakar apa? Apa? Bahan bakarnya neraka itu apa? Ya, waquduhan nar wal hijarah. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar neraka kuwe menungsa karo watu. Itu. Nah, ketika menungsa dibakar, ngorong-ngorong nonton kira-kira. Ya, berteriak. Ya, tapi orang mati. Orang mati. Urip disiksa terus, orang mati. Selamanya disiksa. Selamanya mereka akan menjerit kesakian. Gemuruh neraka juga terdengar. Orang-orang sebelum mereka masuk ke neraka habis krungu. Ya, lebih hebat lagi ya. Hebat lagi. Kecemasannya, ketakutan orang kafir ini gambarannya. Idza ra'aitahum min makanin ba'id sami'u laha taghayyudan wa zafiran. Allah memberi gambaran dalam surat Al-Furqan. Ya, mereka melihat dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeraman dan suara bergolak apinya. Bergemuruh dan bergolak dan orang-orang kafir mendengar. Dan mereka sudah tahu bahwa saya nasibnya akan memasuki tempat tersebut. Coba panjenengan bayangkan. Ya, sangat ngerinya. Ya, sangat takutnya, tapi sudah tidak bisa mengelak. Bisa mengelaknya di mana? Sewaktu di dunia sekarang ini panjenengan bisa mengelak, kita semuanya. Kalau sudah di akhirat tidak bisa mengelak. Kalau sudah di akhirat kita sudah menuai hasil daripada amal-amal di dunia. Ya, sudah diseret, ditendang-tendang, akan dimasukkan ke dalam neraka. Sekarang kadoan bewis krungu gemuruhnya neraka, gemulaknya api neraka sudah terasa. Belum lagi kan mungkin memasukkannya tidak bareng-bareng ya, yang sudah dimasukkan sing keri ya, krungu maning ceritanya dan sebagainya. Itu gambarannya. Ya, lama-lama dekat nih digiringnya. Sebelumnya krungu, lalu suwe-suwe weruh neraka. Seperti digambarkan oleh Allah. Walau tara, ketika sekiranya kalian melihat, engkau melihat Muhammad, itu wuqifu 'alanna, ketika orang kafir ya dihadapkan atas neraka, tampakkan kepada mereka neraka. Faqalu ya laitana nuraddu, alangkah celakanya, mereka berkata celakanya seandainya kami bisa kembali, wala nukadziba bi ayati rabbina, dan kami tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, wa nakuna minal mu'minin, aku menjadi orang-orang yang beriman. Ketika sudah ditampakkan neraka tembe ngomong kayak kiye, ora kanggo. Wis perlu neraka kok tembe ngomong seperti ini, ya. Ya laitana nuraddu
Wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Celakalah kami. Seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhanku, dan aku akan menjadi orang-orang yang beriman. Mereka penyesalan orang-orang kafir. Akan tapi itu semuanya sudah tidak bermanfaat lagi. Scary. Yang ada neraka sudah di hadapan, tinggal ya menunggu keputusan Allah tabarak wa ta'ala. Ya, berikutnya adalah gambarannya orang-orang kafir juga seperti itu, sesuai dengan tingkat kekafirannya. Nunggu giliran sing paling jahat itu sing didisitakan. Paling lama mungkin azabnya juga paling berat. Itu. Makanya ketika kita berada di dunia, jangan pernah memberikan contoh-contoh yang buruk. Konsekuensinya akan sangat berat. Dalam surat Al-Maryam ayat 68 sampai 70 Allah berfirman, "Fa warabbika lanakhshurannahum wasyayatin." Dan demi Tuhanmu, sungguh kami akan kumpulkan mereka, wasyayatin, dan syaitan-syaitan, pemimpin-pemimpin mereka. Summa lanukhdirannahum khawla jahannama jisiyya. Dan mereka akan mendekati sekeliling jahanam dengan berlutut nengarepe neraka. Itu orang kafir ini siap-siap Arab di apa kan? Ana sing ditendang, ana sing seret balangna, ana sing tumbul disit dan dupak. Itu semuanya gambarannya. Semuanya berlutut orang-orang kafir di depan neraka jahanam. Summa lanazi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahman ngitiyya. Semua diambil ya, orang-orang yang paling besar permusuhannya kepada Ar-Rahman. Ya, paling besar, paling banyak kemaksiatannya. Ya. Para jahil, para pemuka agama yang menyesatkan umat banyak. Gue didisitna. Dukun-dukun nomor siji mlebu neraka. Itu. Karena mereka banyak menyesatkan manusia. Thumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliyya. Dan kami ya sungguh mengetahui orang-orang yang berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Lalu yang terakhir bahwasanya mereka akan kekal. Diberitakan ya, gampangannya sudah diseret, ditendang, dimasukkan. Masuk kamu akan masuk ke dalam neraka secara hina, dan kamu akan kekal di dalamnya. Itu penghinaan dari Allah tabarak wa ta'ala kepada orang kafir. Fadkhulu abwaab jahannam khalidina fiha falabisa maswal mutakabbirin. Ya, masuklah kalian kepada pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya, maka seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Itulah gambaran, ya, gambaran penggiringan orang kafir ke dalam neraka. Ya, orang-orang yang di waktu di dunia tidak mengimani kepada Allah, tidak mengimani malaikat-malaikat Allah, tidak mengimani hari akhir, urip segeleme dewek, ora gelem ibadah, ora gelem salat, ora gelem puasa, nanti akan menghadapi hal seperti itu.
Dan itu sudah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh rasul-rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada alasan bagi manusia untuk mengatakan bahwasanya saya tidak tahu, tidak ada. Karena apalagi zaman sekarang, dakwah sudah menyebar, ya, seluruh manusia sudah mendengar berita seperti ini. Tinggal dia mau meyakininya atau tidak. Yang meyakininya untuk dirinya sendiri, yang tidak meyakininya juga akibatnya untuk diri sendiri. Itulah ya kaum muslimin rahimakumullah, itulah gambaran, ya. Gambaran sebelum kita mempelajari atau mengupas lebih jauh tentang sirat ini, gambaran sebelum sirat orang-orang kafir, bagaimana mereka dicampakkan ke dalam neraka. Karena orang-orang kafir tidak akan melewati sirat. Ya, jadi proses sirat ini adalah ketika orang kafir sudah dimasukkan ke dalam neraka. Berarti nanti ketika kita melewati jembatan sirat, itu neraka wis ana isine. Gini betul? Eta lebih ngeri lagi. Sampai di sini dulu, ya. Mudah-mudahan menambah keimanan kita terhadap hari akhir. Dengan demikian semakin kita bersemangat di dalam beribadah tentunya, ya. Jangan pernah menyepelekan ibadah walaupun dalam bentuk apapun juga, sekecil apapun itu. Kalau untuk ibadah jangan pernah menyepelekan. Begitu, ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.